Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan NJ Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai IKN, Ibu Kota Negara Baru, yang akan dibangun di Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dan kemarin ini sudah dimulai terkait Pak Jokowi mengundang para gubernur untuk membawa air dan tanah dimasukkan dalam kendi Nusantara. Itu artinya pembangunan IKN sudah akan berjalan, sudah akan dimulai. Dan Pak Jokowi sampai menginap di sana, teman-teman, berkemah di Panajam Pasir Utara. Yang menariknya, teman-teman, dari ritual tersebut ada hal yang menjadi perbincangan di media sosial mengenai air dan tanah yang dibawa oleh Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, ternyata dari kampung akuarium, tanah bekas gusuran Ahok. Karena kampung akuarium pernah digusur di era gubernurnya Ahok. Itu juga menjadi perbincangan tersendiri. Namun kali ini teman-teman yang kita bahas mengenai IKN, bagaimana IKN seterusnya. Karena menurut Pak Jokowi, pembangunan IKN itu tidak cukup 1 atau 2 tahun masa kepemimpinan Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi memimpin Indonesia kurang 2 tahun. Ini waktu yang pendek kalau kita bandingkan dengan pembangunan di IKN. Karena IKN itu bisa selesai antara 15 sampai 20 tahun. Kalau sampai 20 tahun berarti ini kan 4 presiden yang harus dilalui. Ini sesuatu yang saya pikir mega proyek yang luar biasa. Dan anggaran, teman-teman, menurut Presiden itu 466 triliun. 466 triliun itu bukan uang yang sedikit. Tetapi Pak Jokowi mengatakan bahwa serapan anggaran dari APBN itu antara 19-20%. Sisanya ini diambil dari swasta, investasi swasta atau BUMN, dan pihak-pihak lain. Saya tidak tahu apakah nanti akan hutang lagi atau seperti apa terkait kekurangan pembangunan IKN. Tetapi yang pasti, teman-teman, IKN pembangunannya itu tidak cukup hanya 1 atau 2 tahun masa kepemimpinan Pak Jokowi. Ternyata menurut Pak Jokowi ini perlu waktu 15 sampai 20 tahun. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita baca berita dari Kumparan News, teman-teman. Jokowi soal IKN selesai 15 sampai 20 tahun. Anggaran sementara 466 triliun. Anggarannya cukup besar, teman-teman. Wow. Ini luar biasa, teman-teman, proyek pemerintah. Tetapi pada dasarnya proyek itu dibangun dari, kalau dari APBN, teman-teman, diambil dari uang rakyat. Jadi ketika kita membayar pajak masuk ke APBN, di APBN itu sebagian dananya yang 20% itu untuk pembangunan ibu kota di IKN, di Panajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Jadi bagaimanapun juga yang untuk membangun itu adalah uang dari rakyat. Oke, kita lanjut, teman-teman. Presiden Jokowi menyatakan proyek besar pembangunan ibu kota negara IKN di Kalimantan tak bisa hanya dikerjakan selama 1 sampai 2 tahun saja. Besarnya cakupan wilayah IKN hingga banyaknya target pembangunan yang harus dikerjakan membuat proyek ini butuh waktu panjang hingga rampung. Jokowi memprediksi proyek IKN Nusantara baru dapat diselesaikan minimal 15 sampai 20 tahun mendatang. Memang butuh waktu yang panjang. Perkiraan kita 15 sampai 20 tahun baru bisa selesai, ujar Jokowi di titik 0 IKN Nusantara melalui video di YouTube Sekretariat Presiden Selasa 15 Maret 2022. Jokowi menyebut waktu 15 sampai 20 tahun untuk pembangunan dikarenakan IKN dibangun di lokasi yang masih hutan, sehingga membutuhkan waktu lebih bagi pengembang atau pekerja proyek untuk merampungkannya. Ini kan sebuah pekerjaan yang raksasa besarnya. Ini pekerjaan besar sekali. Jadi, dan juga bukan pekerjaan mudah, ini pekerja rumit, ucap Jokowi.
Progres pembangunan juga akan mempengaruhi keputusan lainnya, salah satunya rencana menggelar upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Menurut Jokowi, rencana ini bisa saja terjadi bila istana dan beberapa kementerian serta fasilitas lainnya sudah ada. Kita lihat nanti seperti apa. Kalau memang istana dan beberapa kementerian sudah jadi atau fasilitas lain sudah rampung, bisa saja. Tapi nantilah kita putuskan setelah kelihatan progresnya, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Presiden Jokowi menjelaskan pembangunan IKN Nusantara akan mengusung konsep kota hutan, yakni membiarkan keberadaan hutan agar IKN menjadi kota yang hijau. Jokowi menjelaskan, tahap awal pembangunan IKN adalah melakukan rehabilitasi hutan dengan menanam beberapa tanaman. Ya, konsep ibu kota Nusantara ini adalah kota hutan. Artinya, hutan ini akan dibiarkan hijau seperti ini. Tetap ini yang dipakai untuk ibu kota adalah hutan tanaman industri yang homokultur dan homogen tanamannya, yang setiap 7 tahun ini ditebang, kata Jokowi di titik 0 IKN dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden Selasa 15 Maret 2022. Kita harapkan nantinya kita ini kan juga membangun nursery, pusat persemaian yang produksinya kira-kira 20 juta, 3 tanaman per tahun, yang dari situlah kita tanam untuk rehabilitasi hutan yang ada di IKN Nusantara ini. Lanjutnya, kemudian kita melihat anggaran, teman-teman. Jokowi mengatakan dibutuhkan dana sekitar 466 triliun untuk pembangunan IKN yang berlokasi di Panajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur itu. Hitungan sementara 466 triliun itu kurang lebih 19-20% dari APBN dan sisanya dari PPP, bisa berasal dari KPBU, berasal dari murni investasi sektor swasta, bisa dari BUMN, atau bisa menerbitkan obligasi publik. Semua bisa dilakukan, kata Jokowi dalam keterangan yang diunggah YouTube Sekretariat Presiden Selasa 15 Maret 2022. Jokowi berharap otorita IKN dapat berjalan dengan lincah dan fleksibel, dan pendanaannya bisa dari berbagai skema yang ada. Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan mendapatkan skema pendanaan dari berbagai skema yang ada, ujarnya. Itu, teman-teman, cukup jelas yang disampaikan Pak Jokowi bahwa pembangunan IKN tidak cukup antara 1 sampai 2 tahun. Ini perlu waktu yang lama antara 15 tahun sampai 20 tahun. Nah, dengan waktu yang cukup lama seperti itu, apakah mungkin ini akan diteruskan oleh presiden-presiden berikutnya? Karena ini melalui 4 presiden, kalau 20 tahun, kalau 15 tahun ya 3 presiden. Padahal setiap presiden ini punya kebijakan yang mungkin berbeda dengan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi. Karena pembangunan IKN ini kan sebuah program dari Pak Jokowi. Nah, apakah presiden berikutnya juga akan melaksanakan program dari Pak Jokowi? Karena setiap presiden tentu punya program masing-masing. Ini yang menjadi pertanyaan, teman-teman. Kalau kita misalkan ambil contoh seperti terpilihnya Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan ini membatalkan, menstop terkait reklamasi yang menjadi program unggulan dari Ahok. Nah, ini menjadi salah satu contoh, teman-teman, dan ini tidak diteruskan oleh Pak Anies Baswedan. Kemudian kita melihat lagi, teman-teman, terkait IKN ini. Apakah presiden berikutnya akan melaksanakan program yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi? Pertanyaan ini dijawab bisa iya, bisa tidak. Ia akan meneruskan program dari Pak Jokowi, tetapi juga mungkin tidak akan dilakukan oleh presiden berikutnya. Jadi ini masih 50-50, teman-teman, terkait dilanjutkan atau tidak. Karena seorang presiden tentu punya prioritas program apa yang sebaiknya dilakukan. Misalkan presiden berikutnya programnya adalah terkait pemberdayaan petani se-Indonesia. Dibuatlah keputusan misalkan pemberian kredit usaha tani kepada warga masyarakat, terutama
sektor pertanian, itu kan juga mungkin terjadi. Jadi masih banyak hal yang perlu dikerjakan oleh pemerintah-pemerintah berikutnya. Jadi kalau ada wacana terkait Jokowi 3 periode, kemudian pemilu ditunda, ini saya pikir juga mungkin teman-teman ada kaitannya dengan program Pak Jokowi yang belum selesai. Tetapi walaupun diundur, misalkan Pak Jokowi 3 periode, IKN itu loh kemungkinan juga belum jadi, karena Pak Jokowi sudah mengatakan perlu 15-20 tahun. Jadi itu teman-teman yang menjadi perhatian kita terkait apa yang pernah disampaikan Pak Jokowi mengenai pembangunan IKN yang perlu waktu cukup lama. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.